Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya Pendeta Alexander Philip akan membawakan kita dalam renungan pagi. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini. Di pagi ini Tuhan kami siap sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, dan biarlah kuasa Tuhan menuntun hari ini hati dan pikiran kami dengan hikmat-Mu. Dan biarlah firman-Mu itu senantiasa Tuhan kami pegang dan kami simpan. Terlebih lagi nantinya dapat kami berlakukan dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai ayatnya yang ke-34 dengan perikop pembelaan Stefanus. Ayat 30 sampai ayat yang 34. Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul Tuhan peduli apa yang kita alami. Nah saudara sekalian, pembacaan nas firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan bagian dari pembelaan diri Stefanus dalam sidang Mahkamah Agama Yahudi, di mana saat itu Stefanus menghadapi berbagai tuduhan. Salah satu tuduhan yang ditujukan padanya yaitu menghujat Musa dan Allah, yang dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayatnya yang ke-11. Sebagai pembelaannya dalam ayat yang ke-30 sampai ayat 34, Stefanus mengangkat kisah Musa di masa lalu yang sangat menekankan siapa Allah yang sesungguhnya. Allah yang dimaksudkan Stefanus adalah Allah yang penuh kasih dan tidak pernah melupakan umatnya. Nah, dari gambaran kehadiran Allah melewati kehidupan Musa, mau menyatakan siapa Allah yang sesungguhnya, yaitu Allah yang peduli dengan kehidupan dan pergumulan umatnya. Dalam ayat yang ke-34 hari ini, kita melihat dikisahkan saat Musa pertama kali dipanggil untuk dipakai serta diutus oleh Allah. Karena dikatakan kenapa? Mengapa Musa dipanggil oleh Tuhan? Karena Tuhan tahu betul bagaimana kesengsaraan umatnya di tanah Mesir, di mana mereka saat itu hidup sebagai budak yang tidak berharga. Musa diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari kekuasaan bangsa Mesir. Disinilah kita dapat melihat bahwa semua yang dilakukan oleh Allah saat itu karena dia sangat mengasihi dan peduli dengan umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di saat kita sebagai umat Tuhan menghadapi masalah dan pergumulan hidup, terkadang bisa timbul sebuah pertanyaan di hati. Tahukah Tuhan apa yang sedang kita alami saat ini? Ataukah tahukah Tuhan yang sedang saya alami hari ini? Pertanyaan ini tidak hanya saja keluar dari orang yang tidak percaya, tetapi terkadang sering dialami juga oleh umat Tuhan. Ada kalanya ketika kita merasakan pergumulan dan juga penderitaan, seolah-olah kita merasakan Tuhan tidak peduli dengan apa yang kita alami. Apakah benar Tuhan tidak mengetahui apa yang kita alami? Jawabannya adalah, ya Tuhan tahu, bahkan Dia mengerti dan Dia peduli dengan apa yang terjadi saat ini dengan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, berbagai masalah, tantangan, penderitaan mungkin sedang kita alami saat ini, dan bisa saja kita alami di waktu yang akan datang. Jangan sampai karena masalah dan pergumulan hidup
lalu membuat kita mengalami yang namanya keputusasaan dan kekecewaan. Tuhan kita telah berulang kali membuktikan secara nyata bahwa Ia sangat peduli. Bahkan juga Dia mengetahui penderitaan kita umatnya. Nah, saudara-saudara sekalian, Tuhan akan menjanjikan kelepasan dan pemulihan dari masalah apapun yang dihadapi oleh umatnya. Dan hari ini telah dinyatakan bahwa dalam firman Tuhan, pada ayat yang ke-34, Tuhan akhirnya menunjuk Musa untuk memimpin bangsa Israel dan melepaskan mereka dari penderitaan yang dihadapi oleh umatnya. Dia mengetahui betul apa yang menjadi pergumulan dan seruan umatnya pada saat itu. Nah, oleh karena itu, ketika kita menyadari hari ini, saudara-saudara sekalian, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli, maka saat kita mengalami pergumulan penderitaan, setidaknya apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara sekalian, ada dua hal yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan. Yang pertama, berserulah kepada Tuhan di dalam doa. Saat kita menghadapi masalah yang berat, orang biasanya sering kali malah larut dalam masalahnya. Bukannya selesai, malahan makin bertambah berat. Saat masalah datang, biasanya apa yang kita lakukan? Biasanya kita akan menceritakan setiap masalah kita kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Tetapi hari ini mari kita ingat bahwa mari kita menceritakan setiap masalah kita hendaknya kepada Tuhan melewati doa. Dalam Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara sekalian, jadi ketika kita mengalami masa-masa sulit, ingatlah untuk datang dan berseru kepada Tuhan. Karena hanya Dialah yang dapat mengurangi, bahkan juga akan memberikan jalan keluar dengan mujizat-mujizatnya. Kalaupun kita seandainya toh telah berseru dan berdoa kepada Tuhan, bisa saja memang masalah tidak akan langsung selesai. Namun ketika kita serahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan dalam doa, maka tentunya Tuhan akan memberikan semangat dan kekuatan yang baru agar kita dapat melewati dan menghadapi semua pergumulan hidup kita hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah membangun roh dan iman yang kuat dengan selalu berharap kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Ketika masalah datang dengan bertubi-tubi, maka yang harus kita lakukan adalah menguatkan roh dan iman kita agar dapat menghadapi masalah dengan hati yang kuat. Saudara-saudara sekalian, dalam Mazmur pasal 43 ayatnya yang kelima, firman Tuhan mengatakan, dikatakan pemazmur katakan kepada jiwanya untuk berharap kepada Allah. Dan disinilah letak kekuatan hidup. Berharap kepada Allah dapat kita lakukan itu dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Sebagai umat Tuhan, kita harus senantiasa berharap kepada Allah dengan senantiasa membangun roh dan iman kita, yaitu dengan tekun membaca firman-Nya, dengan tekun rajin berdoa, dengan tekun rajin mengikuti persekutuan-persekutuan ibadah kita. Dan juga semua yang kita lakukan selalu mengandalkan Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita dapat melakukan semuanya itu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan pada roh dan iman kita. Dan jiwa kita akan tetap selalu merasa tenang dan damai sejahtera. Walaupun hari ini ada banyak masalah silih berganti datang dalam hidup kita. Memang saudara-saudara sekalian, kita tidak dapat pungkiri selama kita hidup mengikut Tuhan, yang namanya penderitaan dan pergumulan hidup bisa saja menghampiri hidup kita. Tetapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa Tuhan akan selalu peduli dengan saudara, dengan saya dan kita semua hari ini. Apapun yang saudara alami, apapun yang kita alami, ingatlah bahwa Tuhan akan turut campur tangan untuk menolong umatnya. Mari kita hari ini mulai percayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Biarlah melewati firman Tuhan ini senantiasa menguatkan iman kita untuk menjalani hari-hari kita ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Mari saudara-saudara sekalian, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur karena Engkau telah mengizinkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang peduli dan mengetahui apa yang kami alami hari ini. Terima kasih Tuhan, melewati firman-Mu kami dikuatkan kembali, bahwa di dalam hidup kami, hanya satu yang menjadi harapan dan andalan hidup kami hanyalah Tuhan. Ajarlah kami senantiasa untuk senantiasa hanya berharap kepada Tuhan. Dan kami senantiasa selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala perjalanan hidup kami. Agar dalam setiap permasalahan hidup kami diingatkan untuk tidak lupa selalu datang dan berseru kepada Tuhan di dalam doa, di dalam permohonan yang senantiasa didasari oleh iman kami kepada Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, dan biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan dan kami terima hari ini boleh menjadi pedoman dalam kami menjalani hidup. Di dalam doa pagi ini kami memohon kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, hikmat, kesehatan dan kemampuan agar kami dapat melakukan maupun menjalani semua aktivitas kami di sepanjang hari ini dengan baik. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah dengan berlimpah apapun yang menjadi usaha, pekerjaan, aktivitas, kehidupan kami. Begitu juga pendidikan kami dan apapun yang kami kerjakan, sehingga semuanya itu diberkati Tuhan dengan keberhasilan dan kesuksesan. Diberkatilah orang tua, pasangan hidup kami, anak-anak, menantu, cucu, keluarga besar kami, sanak saudara kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Jaga dan lindungilah kami semua Tuhan dengan kuasa-Mu, sehingga kami juga dapat terhindar dari yang namanya bara bahaya dan celaka. Berikanlah kesembuhan dan mujizat-Mu bagi kami yang hari ini sedang mengalami sakit penyakit, dan berilah kami kekuatan dan hikmat-Mu agar kami dapat menghadapi setiap pergumulan kami dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hidup kami dan semua yang kami miliki hari ini pakailah supaya senantiasa menjadi berkat bagi semua orang. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami di sepanjang hari ini oleh kuasa penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya. Amin.